Situasi pandemi memaksa semua beradaptasi tak terkecuali urusan spiritual. Tata cara ibadah dan ritual harus berubah gara-gara wabah. Sudah hadir di Mata Najwa, dai Islam cinta sekaligus konten kreator, ada Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Assalamualaikum, Habib Jafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih atas undangannya juga. Saya mau mulai dengan membahas soal sapaan, Habib. Iya. Karena ini sapaan yang belakangan rasanya muncul dan familiar di telinga banyak orang, tapi rasanya mungkin banyak yang belum tahu apa arti sapaan itu. Habib. Iya, sebenarnya itu sapaan yang khusus kepada mereka yang memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan arti kata diksi Habib sendiri itu kan seseorang yang dicintai atau mencintai. Iya, artinya Habib itu mencintai dan dicintai. Itu yang harus digarisbawahi. Mereka bukan hanya dicintai, tapi juga harus mencintai para pecintanya. Bahkan siapa saja. Orang-orang yang tidak cinta kepada dia juga harus dicintai oleh seorang Habib karena dia harus menjadi teladan. Biasanya tuh kalau disapa Habib ada satu stereotip tertentu yang orang biasanya rasa wah kalau Habib itu biasanya bersorban, berjubah, kemudian ini tapi Habibnya kok nyentrik pakai sneaker tadi saya lihat. Iya, sebenarnya ini lebih kepada karena segmentasi dakwah saya adalah anak muda kan. Kemudian maka pakaiannya, bahasanya, medianya juga disesuaikan dengan anak muda. Saya banyak di YouTube dan di media sosial. Dan ini sebenarnya juga belajar dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyebut murid-muridnya dan umatnya itu sebagai sahabat. Agar tidak ada jarak antara murid dan umatnya dengan nabinya. Agar nabi itu menjadi tempat curhat semua masalah para umat dan muridnya. Nah, segmen saya orang-orang yang pakai sneakers, kemudian main media sosial, main YouTube, saya di YouTube juga di media sosial. Pakaiannya juga sebisa mungkin tidak menimbulkan jarak dengan mereka, sama pakaiannya. Biasanya bahkan saya, ini ngomong-ngomong paling islami, pakaian saya karena tampilnya di TV. Oh gitu ya? Biasanya pakai apa tuh pakaian Islam itu? Oh karena apa namanya baju koko begitu ya? ya? Iya, baju koko. Jadi biasanya pakai yang identik dengan seorang dai dengan seorang begitu. dai. Okay. Dan dakwahnya juga di kafe-kafe banyak, Mbak Nana. Karena rata-rata kan anak muda ngumpulnya di sana. Tahun 2020, ini tahun yang menantang untuk semua. Dari segi keberagamaan kita begitu, apa yang paling menantang? Pertama adalah cara berdakwah kita harus berubah. Saya ingat 2018 majalah Tempo mengeluarkan laporan tentang ngaji online. Sebagian kecil kiai dan ustadz kita, Habib juga melakukan ngaji online. Itu saya hukumi kayaknya masih mubah di zaman itu. Masih orang menganggap ya boleh ngaji online. 2019 semakin banyak yang ngaji online di bulan Ramadan. Saya melihat kayaknya orang sudah menganggap ini sunnah ngaji online ini. Karena platform media di sosial sudah tinggi engagementnya. Di 2020 ini subhanallah kita dipaksa oleh Allah untuk ngaji wajib secara online dengan adanya pandemi ini. Adakah yang dirasa kurang atau tentunya ada yang merasa berbeda karena ketika orang terbiasa melakukan ritual secara fisik, bertemu langsung, mencium tangan kiai dan sebagainya, hal-hal yang tidak bisa dilakukan selama pandemi. Kalau dari segi yang memberikan materi, dari segi Habib, dari segi dai-nya, apa yang dirasa berbeda? Yang dirasa berbeda adalah emosionalnya. Karena ingat bahwa dakwah itu kan tidak hanya bersifat kognitif tapi afektif. Artinya harus ada bukan hanya transfer knowledge tapi transfer akhlak juga. Ya, itu bisa dilihat kemudian dan diteladankan melalui lebih akan maksimal kalau kita melakukan pertemuan secara langsung dengan mereka. Tapi hari-hari ini, hari-hari yang berat, banyak orang yang kemudian melihat agama sebagai sumber kenyamanan, sumber
sumber rasa aman. Itu apakah itu juga dirasakan atau malah justru mereka banyak yang berpaling karena merasa marah dengan situasi dan keadaan? Lebih banyak yang mana kalau Habib lihat? Saya rasa ada dua kecenderungan utama. Yang pertama ada orang yang melihat agama ini seharusnya memberikan ketenangan, tapi kok banyak keributan dihasilkan karena urusan agama. Kalau dicampur politik biasanya. Kalau dicampur politik biasanya. Dan biasanya yang lebih banyak politiknya ketimbang agamanya. Agamanya hanya jadi pembungkus saja. Nah, orang-orang yang melihat ini, artinya mereka gagal melihat bahwa ini sebenarnya fenomena politik, akhirnya menjadi sekuler paling tidak. Mereka Muslim, tapi sudah acuh tak acuh kepada agamanya. Kemudian di sisi lain, tapi Dan ada pandemi tidak mengubah itu atau malah justru memperkuat keyakinan itu, pandemi? pandemi tidak merubah apapun. Karena di tengah pandemi juga ada fenomena orang-orang yang memaksakan beribadah berjamaah di awal-awal pandemi, padahal itu jelas dilarang oleh Rasul. Nah, di sisi lain ada yang semakin semangat beragama, Mbak Nahna. Mereka yang kemudian misalnya memutuskan untuk berhijrah, semakin mengenal agama. Dua-duanya saya rasa memiliki alasan yang bisa dipahami. Maka dari itu kemudian saya masuk melalui pendekatan Islam cinta misalnya. Islam cinta adalah Islam yang beraspek spiritualitas. Sehingga bagi yang hijrah ini lanjutan. Setelah hijrah secara ritual, mereka semakin rajin sholat. Ayo gak hanya hijrah secara ritual, tapi juga secara spiritual dan sosial. Sehingga kemudian lengkap hijrahnya. Nah, bagi yang sekuler tadi, ini juga jawaban bagi mereka. Karena ternyata Islam itu keren ya. Saya berbicara tentang rasionalitas Islam, sains dalam Islam. Kemudian saya berbicara pada aspek Islam yang sangat intim, yang meneduhkan, yang penuh cinta kasih. Sehingga dua-duanya akhirnya kemudian merasa terwakili suaranya. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam Terima ini. kasih Mbak Nana atas undangannya. Tetap di Mata Najwa, Gelap Terang 2020 kembali setelah yang ini. Ya Pak Prabowo nanti kalau rapat kabinet apa nggak malu ditanya Pak Jokowi, Oh, ditanya gimana misalnya? Mas Bowo, piye iku? Mas Edi kok iso ngono?